Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah from line ya. Oke, ini mata kuliahnya Internet Working ke materi 7 bagian yang kedua ya. Oke, bagian yang pertama itu kita belajar tentang konsep dasar OSPF begitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengkonfigurasi OSPF begitu ya. Nah pembahasan kita seperti itu. Kita di sini praktik ya. Seperti itu. Kita akan belajar konfigurasi dasar OSPF. Nah, ini adalah topologi yang nanti akan kita gunakan dalam praktik begitu. Seperti biasa, kita pakai tracer begitu ya. Oke. Nah, sebelumnya ini topologinya dan alamat networknya gitu ya. Ini sengaja menggunakan konsep subnetting ya. Jadi VLSM konsep subnetting ya subnetting tapi menggunakan konsep VLSM. Jadi variable length subnet mask gitu ya. Ini kelasnya sih sama, networknya sih alamat network kelasnya sama, yaitu kelas C. Tapi nilai subnet masknya berbeda ya, di /28, /25, /28 begitu, gitu ya. Nah, sebelum kita praktek, kita coba lihat bagaimana cara mengaktifkan OSPF pada interface router begitu ya. Nah, yang pertama nanti perintah yang akan kita gunakan seperti ini nih, router OSPF diikuti dengan proses ID begitu. Jadi proses ID adalah proses OSPF yang ada dalam sebuah router begitu. Namanya proses ID begitu ya. Oke, seperti itu. Nah, bedanya dengan IGRP, kalau IGRP itu router IGRP autonomous system ya, masih ingat ya, dan antar router nomor AS-nya harus sama begitu. Kalau OSPF enggak, proses ID karena dia ya. Oke, enggak perlu sama gitu ya antar router yang sudah nanti kita akan konfigurasi ya, seperti itu. Kemudian diikuti dengan network ya, network, kemudian alamat network yang akan kita aktifkan gitu, OSPF, kemudian diikuti dengan wildcard. Nah, ini wildcard, masih ingat ya konsep wildcard yang sudah kita pelajari pada materi EGRP gitu ya. Oke, nanti kita coba review gitu ya. Kemudian diikuti dengan area, kemudian area ID, nomornya berapa begitu ya. Karena nanti di sini kita menggunakan konsep single area, jadi di sini nanti kita menggunakan konsep single area ya. Single area gitu, satu area. Jadi single area dan area yang wajib ada, masih ingat ya? Area apa? Area dengan ID 0 gitu ya, atau area backbone begitu ya. Nih area 0 gitu ya, seperti itu ya. Kemudian itu aja sih. Cuma dua itu aja gitu ya. Jadi nanti kalau di R1 perhatikan di sini, ini gedenya seperti itu, gambarnya kecilnya seperti ini. Ini saya buat perkecil ya. Itu mudah-mudahan kelihatan nggak ya? Nggak tahu. Mudah-mudahan kelihatan lah ya. Oke, jadi kalau kita mau mengaktifkan OSPF di sini di router R1 begitu ya, misal seperti itu, nanti kita aktifkan OSPF nih di F100 gitu ya, di sini nih, di F100 di sini ya. Maka kita sebutkan alamat networknya di sini, kita sebutkan begitu, kita sebutkan. Jadi seperti ini nih, router OSPF 3. 3 ini apa? 3 adalah proses ID. Ini proses ID. Jadi kalau di sini pakai 3, di sini nggak perlu pakai 3, pakai 2 bisa, nggak masalah gitu. Karena dia dalam satu router proses. Kalau autonomous system nggak, wilayah. Maka apa? IGRP itu harus sama autonomous systemnya begitu ya. Nah, ini router OSPF 3, kemudian diikuti dengan network. Network ini ya, network, kemudian alamat networknya berapa? Disebutin aja 192 gitu ya, 168, 20, 128 di sini ya. Kemudian diikuti dengan wildcard begitu ya, wildcard. Kalau kita lihat di sini /28 gitu ya. /28. Kalau kita jadikan nilai subnet masknya kan gini ya. 255-nya ada kok 255-nya. Bit satunya ada 28 begitu ya. Ini baru 8. Oke ya. Kalau yang sini 255 ini baru 16 gitu ya. Kali ini 8 bit kan? 8, 16. Kemudian 255 ini berapa? 8 lagi, 24. Tambah 4 kan? Nanti 1, 2, 3, 4 begitu, baru 28. Sisanya 0 gitu kan? Sisanya 0. Nah, ini biner ini kalau saya desimalkan nilainya adalah 240 begitu. Jadi 255, 255, 255, 240 begitu kan? Nah, sekarang kita nyari wildcard mask. Wildcard mask adalah kebalikan dari subnet mask. Caranya gampang sebenarnya sih. Masih ingat ya?
255 dikurangi dengan ini. 255 kurangi 255, 0 gitu ya. 255 kurangi 255 di sini, 0 gitu ya. 255 kurangi 255 ini, 0 gitu ya. 255 kurangi 240 berapa? 15 gitu. Jadi wildcard-nya ini 0, 0, 0, 15. Bisa ya? Area 0 karena satu area, dan area yang wajib ada area 0 gitu ya. Oke, ini baru di F00. Kalau F01 gimana? Sama aja, network gitu ya. Berapa nih? 192 108 20 0 gitu ya. 192 108 20 0. Kelihatan nggak ya? Ini yang besarnya nih, 192 108 20 0. Mohon maaf ya kalau kecil ya. Oke, kemudian /25. Oke, /25. /25. Oke. Di sini aja ya. /25. Oke, /25 nilai masnya ini adalah nilai bedanya 25. Oke, berarti 255 8 255 16 255 24. Paham ya? Ini kan 8 tadi ya, tambah 8 kan 24 tambah 1 ya. 1 di sini kan baru 25 kan, sisanya 0 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, nilai ini kalau saya desimalkan adalah 1, 2 2-nya kok gini. Ya, 1, 2, 8 gitu ya. Oke, kemudian berapa nilai wildcard-nya? Sama perintahnya, maksudnya 255. 255 kurang 255, 0. 255 kurang 255 ini, 0. 255 kurang 255 ini, 0. 255 kurang 128, berapa? 127 ya? 127, seperti itu. 127. Berarti nilai wildcard-nya 0000127. Area 0. Itu jelas ya? Seperti itu, simple kan? Kalau prakteknya simple ya, teorinya tadi agak panjang gitu ya. Oke, langsung saja ya. Kita praktek. Oke, kita keep aja biar nanti ada ceritanya. Nah, sudah saya siapkan nih pakai tracer nih ya. Oke, seperti itu. Ini topologinya sama nih, kayak gitu. Kayak ini. Gitu ya. Sama. Saya hapus saja ya. Oke, biar nggak terlalu banyak coretan. Ini saya berusaha sedikit ya. Oke, segini cukup. Oke, ini topologinya. Oke, ini yang ada di paket tracer. Oke, sip. Nah, saran saya paket tracer sudah dibuka dan sudah dibuat topologi seperti ini. Gitu. Oke. Setelah itu seperti biasa kasih alamat IP begitu ya. Jadi itu udah di video ini kita nggak membahas tentang bagaimana cara ngasih IP, kan sudah banyak tuh. Kalau sudah banyak, sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Begitu ya, ada video sebelumnya tentang memberikan IP di interface router, gampang lah. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, fokus kita adalah bagaimana kita mengaktifkan USPF ya di router. Gitu. Fokus kita di situ. Nah, kita mulai dari R1 nih. Kita mulai dari R1 begitu ya. Ini di R1. Saya buat topologinya ini ya. Kemudian saya buka di R1. Kemudian kelihatan ya. Oke. Ya, pindah. Ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Sekarang di R1. Oke, enable seperti biasa ya. Ini tentang CLE, kemudian configure terminal ya atau conft gitu ya. Tadi kita aktifkan OSPF di F00. Berarti perintah dulu OSPF dulu ya. Salah. Router OSPF gitu ya. Diikuti dengan proses ID. Misalnya kita pakai 3. Boleh lah. Ya, seperti itu. Jelas ya? Router OSPF 3. Oke, diikuti ya biar paham gitu ya. Kemudian network. Kemudian diikuti dengan nilai alamat networknya. 192 168 berapa? 20 128. Begitu ya, 128. Oke. Nah, kemudian diikuti dengan nilai wildcard. Tadi sudah kita hitung tuh. Kok 255? 0 berapa tadi? 3 ya. 0003. Betul sih, salah saya. Lupa, 15. Galau. Berapa sih tadi? 15. Oke. 15 ya. 15. Oke, 15. Itu. Kemudian diikuti dengan area 0. Ya. Enter. Nah, ini baru mengaktifkan di F00 ya, di F00. Bagaimana dengan F01? Sama aja ya. Beda alamat networknya aja, gak kelihatan ya. Gak kelihatan gimana caranya biar kelihatan. Ya, aduh susah. Nah, oke, ya seperti itu lah ya. Kemudian network ya, networknya ini ya. 192 168 20 0. Berarti 192 168 20 0 diikuti dengan wildcard. Artinya kalau 1225 nih ya,
/25 yang 0000127. Berarti 0000127 area 0. Oke. Udah selesai sebenarnya di R1. Gitu ya, di R1 udah selesai. Nah, sekarang kita coba konfigurasi di R2. Begitu ya. Oke, kalau konfigurasi di R2 saya mulai dari EVA01 ya. Oke, tidak dari EVA00. Nanti ada bedanya deh. Kita mulai dari EVA01 ya. Kita mulai dari mengaktifkan di EVA01 ya. Kita mulai di R2 gitu ya. Di R2 kita enable dulu, kemudian konfigur terminal gitu ya. Oke. Kemudian di R2. Oke, di R2 ya. Di R2. Jadi kita aktifkan di EVA01. Berarti router OSPF tadi 3, sekarang 5. Boleh gitu ya. Kan nggak masalah. Proses ID namanya ya. Kemudian network ini ya 192.168, kemudian 20, kemudian 144 gitu ya. 144/28 berarti 0 ya. 0015 ya. Betul ya. 0015 gitu. Kemudian diikuti dengan area 0. Enter ya. Ini baru mengaktifkan di EVA00 gitu ya. Oke, sekarang tadi perhatikan. Ini ya saya coba lagi. Jadi kita sudah mengaktifkan WSPF di EVA00 di R1 sudah, EVA01 sudah, EVA01 di R2 sudah. Nah, tadi sebenarnya ketika kita aktifkan WSPF ada paket yang akan dikirimkan. Gitu, masih ingat ya. Jadi kita aktifkan WSPF di R1 di EVA00, maka ada paket pertama kali tuh. Paket apa? Masih ingat? Hello gitu ya. Oke, dia kirim paket hello. Nggak akan dapat balasan. Kenapa? Ini PC. Oke, beda dengan ini R1 gitu ya. Ketika WSPF gitu ya, WSPF diaktifkan di EVA00, dia pakai paket hello ya. Kirim paket hello gitu ya. Nah, pertama kali ini belum dapat balasan R1. Kenapa? Karena si EVA00 di sini belum kita aktifkan WSPF begitu ya. Karena WSPF tadi baru kita aktifkan di EVA01 begitu ya. Oke, di sini sama ya, kirim paket hello begitu ya. Masih jelas ya? Jelas ya? Masih jelas. Mudah-mudahan jelas gitu ya. Nah, nanti ketika di R2 kita aktifkan WSPF di sini, nah kirim paket hello tuh sini ya. Kirim paket hello. Ya, seperti itu. Terjadi apa? Adjacency, masih ingat ya? Terjadi namanya adjacency gitu ya. Itu. Setelah paket hello apa? Pakai DBD gitu ya. DBD kirim ke R2, R2 kirim pakai DBD begitu ya. Sinkronisasi ya. Jadi informasi rute di R1 kirim ke R2, R2 juga sama kirim ke R1 sampai sinkron begitu ya. Setelah itu seterusnya gitu ya, kirim setelah selesai gitu ya, maka kalau kita flashback tentang tahap, masih ingat ya tahap ya, dari down state, masih ingat ya, dari down state gitu, nanti muncul terus, kemudian init state, masih ingat ya, kemudian down state, kemudian init state gitu, sampai terakhir apa, full gitu ya. Full artinya si algoritma routing yang ada di OSPF yaitu Dijkstra itu akan bekerja untuk menghitung rute terbaik gitu ya. Nah, nanti ada state gitu ya, ada state bahwasanya ada tulisan gitu. Nanti kita coba, bingung kan? kita coba ya. Nah, kita coba praktekkan. Jadi kita aktifkan OSPF di EVA00 di R2. Perhatikan di sini. Oke, nanti ada pesan tuh, ada pesan begini ya. Kita coba konfigurasi ya, network 192.168.20.0 gitu ya, 0 di sini gitu ya. Kemudian just 25 berarti 0000127 ya, masih ingat ya. Oke, area 0. Berarti kan di sini 1 2 3 enter. Oke, kita tunggu. Loh, kok belum ada? Kita tunggu ya. Kita tunggu. Nanti ada pesan di sini. Ada pesan. Kok lama pesannya? 127. Ini dia, gitu ya, ada pesan, masih ingat ya. Ini kelihatan, ada pesan. Jadi di sini ada pesan bahwasanya OSPF 5 itu proses ID yang diaktifkan di R2 terjadi adjacency. Oke, dengan neighbornya 192.168.20.129. Ini router ID. Nanti kita bahas tentang router ID ya. Ini 129 tuh di sini. Di sini.
punyanya R1 gitu. Jadi ini punya R1 gitu ya. Jadi kalau saya bisa copy di sini, enaknya pakai tracer tuh ini ya, bisa copy tuh, bisa copy di sini. Set aja ya, newslet di sini ya, saya kopikan di sini. Nah, oke, kok ini aja, kok ini aja. Oh ya bener ya, saya copy ini. Ini maksud saya ini. Saya copy di sini. Kemudian saya pastekan di sini. Nah, ini aja ya. Seperti itu. Maaf. Jadi seperti ini. Jadi ini dari sudut pandang R2 ya, dari sudut pandang R2 begitu ya. Oke. Jadi ada proses adjacency. Oke, pertemanan dengan siapa? Dengan R1 begitu. Oke, proses ID yang digunakan di R2 itu 5. Oke, proses ID-nya 5. Gitu ya. Neighbor itu tetangganya, ini ID-nya. Ini 192.198.20 ini namanya router ID ini. Jadi router ID ya, router ID. Identitas siapa? Si R1 gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya tentang router ID begitu. Lewat interface FA00 di R2 begitu ya. From loading ini state-nya ya, ingat ya. From loading to full. Loading itu mengumpulkan informasi paket ya dari hello, DBD gitu ya. Loading artinya sudah lengkap, sudah lengkap disimpan di memori, baru si CPU bekerja di sini untuk menghitung rute terbaik di sini nih di full. Setelah itu loading down, artinya proses penghitungan selesai. Begitu ya. Pusing nggak? Mudah-mudahan nggak ya, seperti itu prosesnya. Jadi kalau kita lihat dari proses state-nya ya, dari down state gitu ya, kemudian pindah ke init state begitu ya, pindah ke init state, kemudian start state dan sebagainya sampai terakhir ini sebelum full loading ya, loading state gitu, mengumpulkan semua informasi dari router tetangga, berisi informasi rute, alamat network begitu, sampai terakhir adalah full state begitu. Nah, tahapannya bekerja di situ gitu ya. Tadi kalau kita perhatikan ada jeda kan sini kan. Tadi kita ada jeda kan. Sebelum ini muncul kan ada waktu gitu kan. Nah, waktu proses itu seperti itu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa memahamkan kita tentang state yang ada di OSPF. Dari down state, init state sampai full state. Begitu ya. Oke, seperti itu. Kalau praktek gampang ya, tinggal cepat mau gampang. Sorry, cepat. Gitu. Tapi dalam konsepnya agak perlu pemahaman. Artinya agak perlu waktu. Begitu. Selesai. Udah selesai. Gitu. Kalau kita lihat dalam tabel routingnya seperti itu, show IP route ya. Ini tabel routing, udah selesai begitu. Nah, dalam tabel routing di R1, oke, ini kita copy aja ya di sini ya. Itulah enaknya pakai tracer. Bisa ngopi ya. Ini di mana? Di R2. Oke lah, bukan di R2. Saya kopinya karena ada pertanyaan di sini. Kalau kita punya slide, ini slide saya. Nih, praktek. Jadi ada pertanyaan dari sudut pandang R1. Oke. Dari sudut pandang R1 di sini ya. Oke, sama ini ada pesan juga ya. Ini ada pesan juga dari loading to full. Oke. Ada pesan juga. Saya mau melihat isi tabel routingnya nih. Show IP route. Gitu ya. Show IP route di R1. Kemudian saya copy ini sini. Biar lebih jelas, saya copy gitu ya. Saya kasihkan di sini, nih ya. Saya kasihkan ya di sini. Oke, saya paste aja lah. Dia kacau. Saya pasti jadi kacau. Gini kacau nggak? Kacau juga. Oke lah. Oke, di sini saya perkecil. Jadi kacau nggak? Segini. Nah, lumayan. Oke, segini. Nah, lumayan lah ya. Segitu. Oke. Ya, nih di sini di R1. Ini tabel routingnya. Jadi kalau kita lihat tabel routing di R1 seperti ini nih. Jadi tabel routing di R1 begitu ya, di R1. Oke, seperti itu. Nah, show IP route muncul di sini ya. Di sini C artinya apa? Dia terhubung langsung. Jadi 20.0 ini terhubung langsung ya sama networknya ya, betul ya? Betul ya. Dia ini terhubung langsung dengan R1 begitu ya. Oke, kemudian C lagi connected di sini ya, connected 20.128 terhubung langsung. Betul tidak? Betul. Ini salah. Tadi mohon maaf, ini salah saya. Yang 20.0 ini di FA01 ya, salah saya. Ini ya, di sini ya harusnya ya. Ini 20.0. Kemudian yang 21.28 di FA00 begitu ya.
D400 di sini ya. Oke, yang connected ini C gitu. Kemudian satu O ya. O artinya apa? Nih, OSPF artinya alamat network 192.168.20.144/28 ini didapatkan oleh R1 gara-gara mengaktifkan OSPF begitu ya. Nah, ini ada O1 begitu ya. Oke. Kalau kita lihat di sini punya nilai di sini ya. 110/1 ini. Jadi kalau kita lihat di situ ada nilai 110/2 begitu. Artinya apa? Begitu ya, artinya apa begitu ya. Kita jelaskan di sini ya. Jadi 110 di sini namanya AD. Masih ingat ya? Administrative Distance. Punya siapa? Punya OSPF ya. Punya OSPF 110. Oke, kemudian 2 ini apa? 2 ini adalah metrik. Oke. Metrik atau bahasanya di OSPF adalah cost gitu. Jadi kalau bicara cost itu sama dengan metrik. Nilainya adalah 2 gitu. Jadi dari R1 menuju ke 20.144 nilai metriknya adalah 2. Jadi gini ya. Jadi dari 20 ini ya, dari R1 menuju ke sini 20.144 di sini nilai metriknya adalah 2 begitu. Nilai metriknya adalah 2 atau nilai cost-nya adalah 2 begitu ya. Jelas ya? Seperti itu caranya. Oke. Nah, seperti itu. Pertanyaannya di sini. Tadi sudah ya. Dari sudut pandang R1 ini jelaskan angka ini. Ini udah, ini namanya AD. Oke, seperti itu. Ini apa? Metrik begitu ya. Nilai metrik atau bahasanya adalah cost gitu ya. Dari R1 menuju ke 192, 108, 20, 144 gitu ya. Kenapa 2? Nih rumusnya. Jadi di sini nih, rumus menghitung nilai cost atau metrik. Jadi 10/8 dibagi bandwidth begitu ya. Jadi 10/8 dibagi dengan bandwidth. Ini perhatikan di sini. Jadi banyak ceritanya. Oke, saya hapus. Saya hapus, bisa nggak ya? Kayaknya susah deh. Udahlah. Galau. Keep aja lah. Galau, nggak bisa dihapus nih kayaknya. Oh bisa. Oh bisa, oke. maaf kalau bisa dihapus. Jadi gini. Jadi R1 ya, jangan pakai ini deh warnanya deh ya. Warnanya tadi bagus tuh. Jadi dari R1 menuju ke sini ya, 144 nilai cost-nya itu katanya adalah 2. Dari mana? Perhatikan di sini. Kan rumusnya cost tadi ya. Rumusnya cost adalah 10/8 dibagikan dengan bandwidth ya. Bandwidth satunya tadi apa? Bandwidth satunya adalah BPS begitu. BPS, bit per second gitu ya. Bit per second begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, FA adalah fast Ethernet gitu ya. FA adalah fast Ethernet ya, fast Ethernet. Jadi fast Ethernet. Jadi kalau fast Ethernet gitu ya, fast Ethernet adalah tipe Ethernet. gitu ya. Kalau fast itu nilai bandwidth teoretiknya adalah 100 Mbps ya. 100 Mbps. Jadi kalau kita gunakan di sini jadi 10/8 dibagi dengan 100. Jadi 100 M jadi 10/6 ya. Gitu. Jadi ini apa? 10/8 gitu ya. Jadi istilahnya adalah ini 10/8 dibagi dengan 10/8 gitu kan. Berapa ini? 1. Jadi nilai cost-nya di sini ini 1 begitu. Nilai cost-nya 1. Jadi tanpa menghitung lagi, di sini berapa? Di sini nilai cost-nya adalah 1. Jadi dari R1 menuju ke sini pintu keluarnya adalah 1 di sini, gitu ya. 1 di sini. Jadi nilai cost-nya ditambah. Nilai cost-nya adalah 1 di sini ditambah 1 di sini. Jadi nilai cost-nya adalah 1 ditambah dengan 1. Berapa? 2. Begitu ya. Jelas ya? Gitu caranya. Oke? Sudah terjawab belum? Sudah ya. Jadi seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Jelas bagaimana cara menghitung nilai cost gitu. Selesai. Belum. belum. Kita coba ya di sini ya. Dia udah, tabel routingnya udah oke lah ya. Udah oke. Jadi kalau dalam jaringan tuh nggak afdol kalau tidak ping. Oke, ini sudah kasih IP belum ya? Saya coba cek. Kursornya diarahkan aja. Oh, sudah gitu ya. Oke, sudah. Di PC2 juga sudah ya. PC2 juga sudah. Sesuai ini ya. Teman-teman sudah nanti dipraktekkan sesuai dengan alamatnya ini. PC1 ini 192, 198, 20, 130 begitu. Dipraktekkan aja, dikasih IP-nya.
Setelah itu kita ping begitu. Karena dalam jaringan nggak afdol kalau tidak ping. Gitu ya. Oke. IP config ini sudah saya kasih nih alamat IP-nya ya. 192.168.20.130. Ini nilai saya emasnya, ini default gateway-nya. Begitu ya. Kemudian kalau saya gunakan command prompt di sini, saya ketikkan IP config gitu ya. Kemudian saya ping ke gateway dulu ya. Gateway 192.168.20.129. Oke, selesai. Oh, selesai. belum berhasil gitu. Selesai nih. Jadi dari PC1 ke gateway berhasil. Jadi sebelum ke PC2 gini dulu ya. PC1 ke gateway. Oke. Jadi PC1 ke PC2. Begitu ya. Jadi kita mulai ke PC2. PC2 tuh ping alamatnya ini. Berarti kan di sini kelihatan ya. 192.168.20.146. Ini gini ya. 46 sudah saya kasihkan tuh. Oke. Kita tunggu dulu. tunggu dulu bisa atau tidak gitu ya. RTU. Oke, bisa ya. Bisa selesai karena bisa ya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa memahamkan kita tentang konsep OSPF begitu ya. Kemudian kita belajar konfigurasi. Dari konfigurasi ini harapannya sih bisa memahamkan kita tentang konsep dasar OSPF. Begitu ya. Oke, begitu teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya ilmunya ya. Oke, saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.